Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Dalam agama Islam, mungkin kalian juga tidak asing dengan kisah-kisah para nabi. Banyak kisah dari para nabi yang bisa menjadi pembelajaran hidup untuk menjadi lebih baik. Salah satu kisah para nabi yang banyak memberikan cerita dan pembelajaran menarik adalah kisah Nabi Yahya. Nabi Yahya alaihi salam lahir ketika ayahnya yaitu Nabi Zakaria memasuki usia lanjut. Ketika Nabi Yahya alaihi salam lahir, Allah membekali beliau dengan kemampuan luar biasa dalam mengetahui syariat. Sejak kecil, Nabi Yahya sudah bisa memutuskan perkara yang ada dalam kehidupan manusia. Nabi Yahya juga sosok yang begitu gemar membaca sejak kecil. Menariknya, Nabi Yahya alaihissalam tak hanya bisa menyelesaikan persoalan dalam kehidupan manusia, namun Nabi Yahya juga bisa memberikan penjelasan tentang rahasia yang ada di dalam agama. Selain itu, Nabi Yahya juga mengenalkan kepada para umatnya akan jalan kebenaran dan mengingatkan jika ada kesalahan dan kekeliruan. Di kalangan Bani Israel, Nabi Yahya dikenal sebagai ahli agama dan hafal kitab Taurat. Beliau juga sosok yang begitu berani dalam mengambil keputusan, tidak takut akan hinaan dan tidak menghiraukan setiap ancaman dari penguasa dalam usaha yang sedang dijalankannya untuk menegakkan kebenaran. Nabi Yahya juga selalu menganjurkan orang untuk bisa bertaubat, serta sebagai tanda pertaubatan tersebut beliau memandikan orang di sungai Yordan atau bisa disebut sebagai mandi besar. Nabi Yahya diberi nama Yahya langsung oleh Allah. Hal ini juga sudah dijelaskan pada kitab Al-Quran dalam surah Maryam ayat 7 yang berbunyi, kelak akan dilahirkan seorang nabi yang lahir dari keturunan seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria. Berbeda dengan anak seusianya, ketika Nabi Yahya berada di usia masih kecil, beliau lebih memprioritaskan untuk belajar, sehingga semua hal yang dilakukan oleh Nabi Yahya pada masa pertumbuhannya adalah suatu hal yang memberikan manfaat dan tidak akan memberikan kerugian terhadap dirinya sendiri. Nabi Yahya juga memiliki ketekunan dan begitu rajin dalam urusan ilmu agama. Bahkan karena ketekunan yang dimiliki oleh Nabi Yahya, beliau menolak diajak bermain ria oleh para temannya. Nabi Yahya dengan tegas memberikan pengetahuan kepada temannya, jika kita diciptakan oleh Allah bukan untuk bermain-main, melainkan untuk beribadah. Suatu ketika terjadi peristiwa teman dari Nabi Yahya sedang asyik menyiksa seekor binatang. Namun Nabi Yahya tidak melakukan hal yang sama. Malah beliau lebih kerap berbuat baik serta memberikan kasih sayang penuh kepada setiap binatang. Karena hal inilah Nabi Yahya selalu disegani dan dihormati oleh para binatang-binatang. Hal ini tidak lepas dari kebiasaan mulia yang sudah beliau terapkan sejak berada di usia dini. Nabi Yahya bisa tumbuh menjadi dewasa yang begitu baik dan memiliki akhlak yang luhur serta selalu menyayangi terhadap sesama makhluk hidup. Diceritakan pada suatu hari ketika Nabi Yahya sedang dalam keadaan sendiri dan memanjatkan doa kepada Allah di gurun pasir. Hal ini dilakukan Nabi Yahya karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika beliau memanjatkan doa kepada Allah, air mata Nabi Yahya tak tertahan keluar. Ketika hal tersebut terjadi, semua binatang terdiam sejenak sebagai penghormatan kepada Nabi Yahya yang sedang memanjatkan doa kepada Allah. Ketika Nabi Yahya sedang berdoa kepada Allah sampai mengeluarkan air mata, mampu membuat semua binatang yang ada di sekitarnya mengetahui hal yang sedang dilakukan oleh beliau. Dalam waktu yang sama pula, seluruh binatang yang ada di sekitar Nabi Yahya memilih untuk menjauhinya karena ingin lebih menghormatinya ketika sedang memanjatkan doa kepada Allah. Hal ini juga dilakukan para binatang agar tidak mengganggu Nabi Yahya yang sedang berdoa kala itu. Hal ini juga menjadi salah satu bentuk mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yahya alaihi salam. Lalu ketika Nabi Yahya ingin makan, beliau memutuskan untuk makan binatang belalang. Sedangkan untuk air minumnya, Nabi Yahya memutuskan untuk mengambil langsung dari sungai terdekat. Oleh karena itu, Nabi Yahya mulai menyadari jika makhluk ciptaan Allah yang banyak menerima nikmat adalah manusia. Selanjutnya, Nabi Yahya bisa menyimpulkan dari setiap peristiwa yang beliau alami jika kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati yang begitu ikhlas dan menerima semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Suatu hari datang sosok iblis menghampiri Nabi Yahya. Maksud kedatangan iblis ini kepada Nabi Yahya adalah untuk membujuk beliau dengan berbagai cara, seperti membujuknya dengan nasihat. Akan tetapi Nabi Yahya tahu dengan maksud dan tujuan dari iblis ketika menghampirinya dan memberikan nasihat kepada beliau, yaitu untuk menggoda keimanan. Karena hal tersebutlah usaha iblis menggoda Nabi Yahya gagal seketika. Sebab Nabi Yahya yakin akan kedustaan iblis. Karena merasa gagal membujuk Nabi Yahya, seketika iblis pergi meninggalkan beliau. Namun iblis masih menginginkan harapan di kemudian hari, dirinya mampu membujuk Nabi Yahya. Tibalah hari yang dinantikan oleh iblis selama ini. Iblis kembali menemui Nabi Yahya dengan tujuan yang sama, yaitu ingin menggoda keimanan beliau. Akan tetapi upaya iblis dalam menggoda Nabi Yahya kembali tidak berhasil. Hal ini tak lain karena Nabi Yahya adalah salah satu makhluk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Yerusalem pada masa itu sedang dipimpin oleh seorang raja bernama Herodes. Pada saat itu Raja Herodes ingin melakukan pernikahan dengan kerabatnya sendiri, yaitu Putri Herodia. Paras cantik dari Putri Herodia memanglah cantik, hingga membuat Raja Herodes jatuh hati kepadanya. Karena hal tersebutlah Raja Herodes juga tak berdaya oleh Putri Herodia. Sebenarnya saat itu Raja Herodes juga tahu bagaimana hukum yang berlaku tentang menikahi kerabatnya sendiri, di mana sebenarnya dalam tuntunan kitab Taurat menjelaskan jika menikahi yang masih kerabat adalah suatu hal yang dilarang. Namun Raja Herodes masih tetap bersikukuh untuk menikahi Putri Herodia yang tak lain adalah ponakannya sendiri. Para penasehat kerajaan sudah memperingatkan Raja Herodes akan hukum yang berlaku dalam mempersunting seorang kerabat adalah sebuah larangan keras. Namun semua peringatan yang diberikan oleh para nasihat kerajaan diabaikan begitu saja oleh Raja Herodes, dan ia memutuskan untuk tetap melanjutkan pernikahannya. Ketika Nabi Yahya memutuskan untuk datang menemui Raja Herodes dengan maksud untuk mengingatkannya, namun karena hal tersebut menjadikan Putri Herodia terpukul. Mengetahui kondisi Putri Herodia yang terpukul membuat Raja Herodes marah kepada Nabi Yahya. Selanjutnya Raja Herodes memutuskan untuk memberikan perintah kepada pasukannya untuk melakukan pergerakan penangkapan terhadap Nabi Yahya serta ingin membunuhnya. Dengan rasa tenang, Nabi Yahya ditahan oleh para pasukan Raja Herodes. Dalam penangkapan yang dilakukan oleh para pasukan Raja Herodes, Nabi Yahya tidak melakukan perlawanan sekalipun. Hal ini karena Nabi Yahya yakin jika dirinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah ditangkap, Nabi Yahya dibawa oleh pasukan Raja Herodes untuk menerima hukuman mati. Mengetahui apa yang akan terjadi pada Nabi Yahya membuat Putri Herodia merasa senang. Bahkan Putri Herodia meminta agar kepala Nabi Yahya dibawa kepadanya. Akan tetapi azab Allah datang kepada Raja Herodes dan keluarganya. Semua berubah menjadi seekor hewan oleh Allah. Singkat cerita, Nabi Yahya menghembuskan nafas terakhirnya di kota Yerusalem. Jasad Nabi Yahya alaihissalam diistirahatkan di Masjid Umayyah, Syria. Kepergian Nabi Yahya membuat semua kaumnya merasa begitu kehilangan dan bersedih. Nabi Yahya adalah salah satu sosok kekasih Allah yang begitu arif, lembut, serta bijaksana. Dalam kehidupannya, Nabi Yahya memiliki beberapa mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu mukjizat yang diterima oleh Nabi Yahya langsung dari Allah adalah Al-Hanan, di mana maksud dari Al-Hanan di sini adalah ilmu tentang rasa cinta terhadap sesama makhluk beserta alam semesta. Karena hal tersebutlah Nabi Yahya alaihissalam selalu dicintai oleh semua makhluk lain. Beberapa makhluk yang mencintai Nabi Yahya adalah seperti burung, binatang buas, gunung, hingga gurun. Selain itu, Nabi Yahya juga mampu menghafal isi yang ada di dalam kitab Taurat yang menjadi kitab suci kaum Bani Israel. Hal ini juga tak bisa lepas dari campur tangan orang tua Nabi Yahya, yaitu Nabi Zakaria, dalam memberikan pendidikan kepada beliau agar menjadi anak yang cerdas dan taat kepada Allah. Ketika Nabi Yahya mampu menghafal isi kandungan ajaran yang ada di dalam surat Taurat, kala itu beliau masih berada di usia yang begitu belia. Dalam Al-Quran surah Maryam ayat 12 hingga 15 juga menjelaskan tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Yahya. Allah berfirman yang artinya, "Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh.
dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Nabi Yahya adalah seseorang yang sangat bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah beribadah sejak usia dini adalah sangat dianjurkan dalam hukum Islam. Sedangkan pelajaran lainnya adalah menyayangi sesama makhluk hidup lainnya seperti halnya binatang itu adalah kewajiban bagi kita sesama makhluk hidup. Cukup sekian video kali ini, semoga kita bisa meniru akhlak baik seperti halnya Nabi Yahya, dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.